Assalamualaikum. Ki, atuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Puji syukur hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita dan sekaligus memberikan rizki bagi kita semua dengan ditundukkan seluruh isi langit dan bumi untuk kita semuanya. Kita bersyukur hujan yang turun atau yang gerimis itu adalah air. Apa jadinya apabila hujan itu adalah solar atau pertamax, maka akan terjadi kebakaran di mana-mana. Semua ciptaan Allah punya tujuan. Karena itu tema kita pada sore hari ini adalah bab ke-50 Riyadhus Shalihin tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata seseorang tidak disebut ulama kalau tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau setinggi apa gelar pendidikannya, apakah profesor, doktor, sarjana, ternyata yang disebut ulama itu adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Surat Al-Fatir ayat 28. Sesungguhnya tidak ada yang takut kepadaku di antara hamba-hambaku kecuali orang yang berilmu. Jadi sangat penting kita berada di perguruan tinggi, jangan sampai kita sudah lulus perguruan tinggi, hanya mendapatkan titel saja, tapi tidak mendapatkan gelar ulama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh tidak ada yang takut di antara hamba-hambaku kecuali ulama. Innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Nah, pada sore hari ini kita akan bahas itu. Ada ayat-ayat yang disitir di dalam Riyadhus Shalihin tentang rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu yang menentukan segala-galanya. La haula wala quwata illa billah. Bahkan esok kita, nanti kita tidak ada seorang pun yang tahu. Kita menyambut Ramadan, sebentar lagi Ramadan, tapi harus banyak-banyak berdoa. Tidak seorang pun dengan pasti akan sampai ke Ramadan. Karena itu Rasulullah memimpin kita semuanya berdoa. Rabbana barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Baru kemarin saya keluar dari ruang kelas saya, mau menuju ke kelas, dari ruang kerja saya mau ke, ada seorang ibu di note situ depan, biokimia. Sedang apa? Sedang menelpon teman-temannya, saudara-saudaranya karena adiknya meninggal dunia. Dia mengatakan ke saya, Pak Hasim, ternyata benar ya yang diajarkan Rasulullah. Ini adikku tinggal kurang 2 minggu lagi Ramadan. Ternyata sudah meninggal. Jadi tidak seorang pun kuasa. Tanpa ada kabar apakah sakit atau tidak sakit. Sampai bulan Ramadan 146 Hijriah. Jadi mari kita renungkan doa Rasulullah Muhammad SAW. Barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana. Karena tidak pun kuasa dengan pasti akan sampai. Semoga Allah balikna Ramadana. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ayat pertama yang disitir di sini adalah wa iya ya farhabun. Surat Al-Baqarah 10. Dan hanya kepadakulah kamu harus takut atau tunduk. Yang berikutnya surat Al-Buruj ayat 12.
Inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Kemudian surat Al-Hud ayat 102 sampai 106. Dan begitulah azab Tuhanmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih, lagi keras. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Hari kiamat itu adalah suatu hari yang semua manusia dikumpulkan untuk menghadapinya. Dan hari itu adalah suatu hari yang disaksikan oleh seluruh makhluk. Dan kami tiadalah mengundurkannya, malaikat, melainkan sampai waktu yang tertentu. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada pula yang berbahagia. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di dalam neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Naudzubillah. Jangan sampai kita masuk neraka. Kemudian dan Allah peringatkan kamu terhadap. Kemudian surat Abasa 34 sampai 37. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulim ri'in minhum yauma idin sya'nu yuhni. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang sangat atau cukup menyibukkannya. Surat Abasa 34 sampai 37. Kemudian surat Al-Hajj ayat 1 sampai 2. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dahsyat. Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurlah kandungan semua wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Kemudian surat Ar-Rahman 46, waliman khofa maqama rabbihi jannatan, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya mendapatkan 2 surga. Kemudian yang terakhir, ayat yang disitir dalam Riyadhus Shalihin, yaitu surat At-Tur ayat 25 sampai 28, dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling tanya-menanya. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu waktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka. Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya, sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi maha penyayang. Innahu huwal barur rahim. Demikianlah ayat-ayat yang disitir di dalam awal dari bab takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita akan masuk kepada hadis yang pertama dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang selalu benar dan dipercaya itu bercerita kepada kami. Apa isi ceritanya? Bahwa tiap-tiap manusia itu terkumpul penciptaannya dalam perut ibu selama 40 hari berupa air mani, kemudian berupa gumpalan darah selama 40 hari, kemudian berupa daging selama 40 hari. Lalu diutuslah malaikat dan meniupkan roh ke dalamnya, serta diperintah pula untuk mencatat 4 kalimat. Apa 4 kalimat itu? Yaitu mencatat tentang rizki, yang kedua
ajal, yang ketiga amal perbuatan, dan tentang celaka atau bahagianya. Demi zat yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya salah seorang di antara kamu beramal dengan amalan ahli surga, sehingga jarak antara dia dengan surga hanya sehasta. Namun, karena ia telah tercatat sebagai ahli neraka, maka tiba-tiba ia melakukan amalan ahli neraka. Sampai akhirnya ia masuk neraka. Dan salah seorang di antara kalian beramal dengan ahli neraka, sehingga jarak antara dia dengan neraka hanya sehasta. Namun karena ia telah tercatat sebagai ahli surga, maka tiba-tiba dia mengamalkan amalan ahli surga, sampai akhirnya ia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kuasa Allah itu mutlak. Kita makhluk yang tidak tahu tentang catatan Allah Subhanahu wa taala tentang kita. Tetapi Allah menciptakan kita dengan penglihatan dan pendengaran dan hati. Ketika kita mampu menahan nafsu dan mengikuti keimanan dan ketakwaan, insya Allah kita akan menjadi ahli surga. Tanda bahwa kita tercatat di dalam Lauh Mahfudz sebagai ahlul jannah. Itu semoga kita dikaruniai oleh Allah kecenderungan untuk mau mengikuti agama Islam. Maka itu tanda seseorang mendapat petunjuk itu apa? Dibukakan dadanya untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, mencintai dinul Islam. Tanda orang tidak mendapatkan petunjuk adalah benci kepada Allah, benci kepada Rasulullah, dan benci kepada agama Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, itulah hadis yang pertama. Karena itu, hendaklah kita bersabar untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua dari Ibnu Mas'ud, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat neraka jahanam itu akan didatangkan dengan 70.000 kendali. Kendalinya saja 70.000. Tiap-tiap kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Hadis riwayat Muslim. Ini Rasulullah SAW menggambarkan begitu besarnya api neraka. Dengan kata 70 kendali dan 70.000 malaikat setiap kendalinya. Subhanallah. Jadi neraka itu sangat besar dan sangat berat siksanya, dan penjaganya juga adalah para malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Waquduha, penjaganya adalah para malaikat, ya. Qu anfusakum wa naro waquduha nafs wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di atas ada penjaga malaikat yang sangat taat dan patuh kepada Allah SWT. Itu gambaran dari Rasulullah SAW tentang neraka. Dan kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Salah satunya adalah bulan pembebasan dari siksa api neraka. Karena memang orang yang bersyahadat dan bertakwa, la'allakum tatakun, dengan Ramadan, itu akan dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Maka berdoalah semoga kita sampai bulan Ramadan dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadis ketiga dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seringan-ringan siksa ahli neraka pada hari kiamat ialah seseorang yang di bawah kedua tumitnya diletakkan dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Sedangkan ia berpendapat bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berat siksaannya daripada itu. Padahal itu adalah siksaan yang paling ringan bagi ahli neraka. Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Jadi neraka yang paling ringan dirasakan sebagai siksaan yang paling berat. Padahal cuma dua bara di bawah tumitnya. Dari Rasulullah SAW, dari Nu'man bin Bashir,
bahwa Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Semoga kita dijauhkan dari api neraka. Karena itu tanda ibadur rahman wasrif ana adzab jahannam ina adzabaha kana ghoroma. Ya Allah, jauhkan aku dari siksa jahanam karena siksa jahanam itu sangat buruk dan sangat menghancurkan orang-orang yang dimasukkannya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita beranjak kepada hadis yang keempat tentang rasa takut pada Allah dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, di antara ahli neraka ada yang disiksa dengan api sebatas pada kedua mata kakinya, sebatas kedua lututnya, sebatas pusarnya, dan ada pula yang disiksa dengan api sebatas bahunya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis kelima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dikala manusia berdiri menunggu panggilan Tuhan semesta alam, Rabbul Alamin, ada salah seorang di antara mereka yang terbenam dalam keringatnya sampai pada kedua daun telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat disebutkan telah sampai kepada Rasulullah SAW satu berita tentang sahabatnya, maka beliau berkhutbah. Telah diperlihatkan surga dan neraka di hadapanku, maka saya tidak pernah melihat tentang kebaikan dan keburukan seperti hari ini. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Maka tidak ada satu hari yang dilalui para sahabat beliau yang lebih berat dari hari itu. Mereka menutupi wajah-wajah mereka. Jadi Rasulullah menasihati kita semuanya, kalau kamu tahu seperti apa yang aku tahu tentang surga dan neraka, maka kamu akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semuanya, jangan terlalu banyak tertawa-tertawa, karena tertawa itu akan bisa melupakan kita dengan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya, dan aku belum pernah mendengar khutbah yang seperti itu, kata Anas. Beliau bersabda, seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit sekali tertawa dan pasti akan banyak menangis. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW menutup wajah mereka sambil menangis terisak-isak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari versi lain, dari Anas, yang tadi yang pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian hadis ketujuh tentang rasa takut pada Allah dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat matahari didekatkan kepada para makhluk sehingga jaraknya kira-kira hanya 1 mil. Sulaim bin Amir yang meriwayatkan dari Al-Miqdad berkata, demi Allah, aku tidak mengerti yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dengan mil itu. Apakah ukuran jarak pada perjalanan ataukah mil yang biasa dipakai untuk mencelakai mata, mencelak mata. Rasulullah bersabda, manusia tenggelam dalam keringat sesuai dengan amal buatannya. Di antara mereka ada yang terbenam sebatas kedua mata kakinya, sebatas pusarnya, ada pula yang terbenam sampai pada mulutnya. Rasulullah memberikan isyarat dengan tangan ke arah mulut beliau. Hadis riwayat Muslim. Jadi masih gambaran tentang akhirat, tentang api neraka, tentang ruang tunggu atau tempat menunggu untuk sampai ke surga dan neraka, yang mataharinya digambarkan sedekat ke kepala kita hanya dengan jarak 1 mil. Dari Abu Hamzah, ini hadis ke-8, radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat manusia akan berkeringat sehingga setinggi 70 hasta.
dan mereka akan tenggelam dalam lautan keringat sehingga ada yang mencapai telinga mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-9 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama-sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Beliau bertanya, apakah kamu tahu bunyi apakah itu? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka. Maka kalian mendengar suara gemuruhnya. Hadis riwayat Muslim. Jadi neraka itu sangat dalam. Batu yang dilemparkan saja baru sampai ke dasar 70 tahun. Umur kita saja hanya rata-rata 60-63 tahun. Kedalaman neraka jatuhnya saja sampai 77 tahun. Dan orang-orang munafik dan orang kafir, terutama orang munafik, nanti akan ditempatkan di dalam dasar api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita jadi orang munafik, yaitu orang yang pernah beriman, kemudian menjadi orang kafir, kemudian akhirnya mereka mengikuti tingkah laku orang kafir dan bersama-sama dengan orang kafir. Dan surat Al-Munafiqun, surat ke-63 dari Al-Quran, munafik itu ternyata akan ditempatkan di dalam dasar api neraka. Hadis ke-10 dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seorang di antara kalian akan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya. Padahal di antara dia dengan Tuhannya tidak ada juru bahasa atau penerjemah. Kemudian ia melihat ke kanan, tiada terlihat kecuali amal yang pernah diperbuatnya. Ia melihat ke kiri, tiada terlihat kecuali amal yang pernah diperbuatnya. Dan ia melihat ke depan, tiada yang terlihat kecuali api yang tepat di depannya. Maka peliharalah kalian terhadap neraka walaupun hanya bersedekah dengan separuh biji korma. Hadis riwayat Bukhari. Ini sangat terkenal, sering baca di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yaitu selamatkanlah dirimu dari siksa api neraka, walaupun hanya dengan separuh biji korma. Makanya saya sering menyimpulkan dari hadis ini, sangat keterlaluan kalau sudah membaca hadis itu masih membuang-buang harta. Masih membakar jadi asap di mulutnya. Cuma 10.000. Berapa harga separuh biji korma? Tidak sampai 10.000. Maka saya menyimpulkan untuk diri saya sendiri. Saya tidak akan menyebut diri saya bertakwa kalau saya masih merokok. Malu mendengar hadis ini. Selamatkanlah dirimu dari siksa api neraka, walaupun hanya dengan separuh biji korma atau seteguk air. Masih tega membakar? Masih tega membuang-buang? Kelihatannya biasa-biasa saja. Sangat fundamental. Ada pengumuman dari Allah. La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh, siapa yang bersyukur kepadaku, aku tambah nikmatku kepadamu. Tapi siapa yang kufur, la in kafartum, azabku sangat pedih. Itu berlaku di dunia, bisa juga di akhirat. Yang jelas pasti di akhirat. Orang yang kufur pasti akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Apa bersyukur kalau kita punya rizki ternyata dihambur-hamburkan? Sudah ada berita bahwa sangat membahayakan kesehatan tubuh kita. Ternyata kalau kita hitung penduduk Indonesia yang merokok, anggap satu orang 10.000 saja, 10.000 per orang. Kalikan 200 juta. Kalikan 30 hari 1 bulan. Sekian triliun sudah. Bisa menyantuni anak yatim berapa orang? Orang miskin berapa orang? Tapi dianggap biasa-biasa saja. Semoga kita bisa merenungkan hadis Rasulullah SAW. Selamatkanlah dirimu, walau hanya dengan
separuh biji korma atau seteguk air. Jangan sekali-kali kita masih tega bakar rizki berupa uang dari Allah. Selanjutnya, hadirin hadirat rahimakumullah, hadis keberapa tadi? Ini kena angin tadi. Tadi sudah sampai ke hadis ke-11 sekarang ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Langit itu berkeriat-keriut. Di situ tidak ada tempat untuk bisa menyisipkan 4 jari-jari, melainkan ada malaikat yang meletakkan dahinya untuk bersujud kepada Allah Ta'ala. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit sekali tertawa dan pasti akan banyak menangis. Dan kamu tidak akan bersukaria dengan istrimu di perpaduan. Bahkan kalian akan keluar ke tempat-tempat yang ramai untuk memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu langit penuh dengan malaikat yang bersujud pada Allah. Tidak ada satu tempat pun untuk jari di sela-sela itu semuanya. Jadi para malaikat yang di langit dan di bumi bersujud dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, hadis ke-12 dari Abu Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kedua kaki seseorang tidak akan bergerak sebelum ditanya tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya, dari mana ia peroleh, dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang badannya, untuk apa dirusakkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi senada dengan itu, jangan sampai kita membuang-buang harta kita untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Ke-13, dari Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah SAW membaca ayat Yaumul ladzi tuhaddisu akhbaruha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, kemudian beliau bertanya, tahukah kalian apa yang diberitakan oleh bumi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya berita bumi adalah bumi menjadi saksi terhadap semua perbuatan manusia. Bumi itu akan berkata, ia telah berbuat begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Inilah yang diceritakan oleh bumi, diberitakan oleh bumi. Hadis riwayat Tirmidzi. Kita ketika sendirian seolah-olah tidak ada orang. Ternyata bumi akan menjadi saksi nanti di akhirat. Ruang-ruang kamarmu, dinding-dinding kamar rumah, plafon di kamarmu akan menjadi saksi. Karena itu para mahasiswa-mahasiswi, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya takut kepada manusia. Manusia bisa kita tipu, tetapi ternyata dinding rumahmu akan menjadi saksi. Dinding kamarmu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Yang ke-14, dua lagi ini, dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bagaimana aku bisa bersenang-senang padahal malaikat peniup sangkakala telah memasukkannya ke dalamnya, dan ia hanya menunggu izin kapan ia akan diperintah untuk meniup sangkakalanya. Berita ini terasa berat sekali oleh para sahabat. Kemudian beliau bersabda, ungkapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah yang mencukupi kami dan ia sebaik-baik yang menjamin. Hadis riwayat Tirmizi. Terakhir, enggak terakhir, masih dua lagi. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang takut, ia harus berangkat lebih pagi. Barang siapa yang takut pada Allah, maka harus berangkat lebih pagi. Dan siapa saja yang berangkat lebih pagi, ia pasti akan lebih cepat sampai pada tempat tujuan. Ingatlah bahwa dagangan Allah itu mahal. Ingatlah bahwa dagangan Allah itu surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Terakhir dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, manusia akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang bulat. Aku bertanya,
wahai Rasulullah, waktu itu pria dan wanita berkumpul. Mereka dapat saling memandang kepada orang yang lain. Beliau menjawab, wahai Aisyah, pada saat itu urusannya sangat berat, sehingga mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal yang demikian itu. Dalam riwayat lain dikatakan, urusan pada saat itu lebih penting daripada pandang memandang di antara mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah 16 hadis. Kenapa saya sengaja membaca ini semua? Supaya komprehensif. Dari tadi ada batu yang dijatuhkan, dari diikat dengan 70 kendali, setiap malaikat menarik 70.000, dan seterusnya, sampai yang terakhir, tidak beralas kaki dan telanjang bulat. Aisyah bertanya, bisa dong saling pandang memandang? Wahai Aisyah, tidak sempat saling pandang memandang. Karena urusan di hari itu sangat berat. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan kafiron kepada Ustadz Hashim yang telah menyampaikan materi. Semoga dengan materi yang telah disampaikan ini bisa menambah insight kita teman-teman semua sehingga keimanan kita bisa semakin meningkat gitu. Amin. Kepada teman-teman ikhwan dan juga akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin bertanya dipersilakan untuk bertanya. Mungkin dari yang ikhwan terlebih dahulu, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Muhammad Nabil Isam dari Angkatan 61. Izin bertanya tadi Ustadz, bahas sedikit tentang rokok ya Ustadz. Untuk rokok sendiri, saya baru membaca tidak banyak, baru sedikit tentang rokok. Kenapa eh, ulama dari setiap mazhab itu memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang rokok dari segi nilai kesehatannya dan lain-lain. Padahal tadi pada hadis ke-12 yang Ustaz sebutkan juga akan dipertanyakan mengapa manusia tidak merawat atau merusak badannya seperti itu. Padahal dari segi medis dan lain-lain sudah nyata bahwa dampak rokok itu cenderung buruk pada kesehatan. Ya. Oke. Jadi ada hal-hal yang bisa berubah dalam hal fatwa para ulama. Tergantung perkembangan. Dahulu, rokok tidak diketahui membahayakan tubuh. Bisa menyebabkan kanker paru-paru dan sebagainya. Hanya dipandang kalau orang yang tidak suka merokok di sebelahnya akan terganggu. Ketika dia minta izin, apakah terganggu, dia mengatakan tidak terganggu, maka dia lanjut merokok. Maka hukumnya waktu itu adalah makruh. Tapi ketika perkembangan teknologi, ternyata nikotin atau asap rokok bisa menyebabkan kanker, bisa menyebabkan impotensi, bisa menyebabkan tenggorokan bolong dan sebagainya, dan tidak ada seorang pun dokter yang melawan itu, membantah itu. Berarti pindah posisinya dari apa? Dari sekedar makruh sekarang membahayakan tubuh. Ketika membahayakan tubuh, maka menjadi haram hukumnya. Ini. Jadi yang tidak bisa dibantah itu misalnya sholat subuh 2 rakaat, hukumnya sudah jelas, wajib 2 rakaat. Sholat isya 4 rakaat nggak bisa dibantah. Tetapi hukum yang terkait dengan hal-hal muamalah yang bisa menyangkut kemajuan teknologi, maka itu bisa berubah. Demikian jawaban saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasim. Saya mau bertanya tentang fatwa MUI nih Pak Hasim. Ya. Sebagai orang yang bertakwa kan harus mengikuti Allah, Rasulnya dan ulil amri gitu ya Pak ya. Terutama yang akhir-akhir ini adalah fatwa larangan untuk orang kaya membeli gas LPG 3 kilo dan
Pertalite katanya Pak Hasim, Iya. gitu kan ya. Nah ini eh, bagaimana nih Pak? Apakah kita sebagai orang yang bertakwa itu wajib mengikuti fatwa itu atau ada dalil lain Pak Hasim? Ya kalau Khair. Assalamualaikum. Waduh, pertanyaannya up to date ini pertanyaannya. Jadi apa hukumnya orang kaya membeli gas subsidi, ya kan? Atau membeli yang sudah diatur oleh pemerintah? Bagaimana hukumnya? Ya. Jadi subsidi itu untuk orang-orang miskin. Nah, ketika kita lemparkan siapakah orang miskin itu yang harus jelas pemerintah menggariskan. Semua orang pada ngaku miskin semua. Yang jadi guru ngaku miskin. Jadi petani ngaku miskin. Nah, karena itu maka tidak bisa semena-mena mengatakan bahwa ketika orang membeli gas bersubsidi, otomatis dia berdosa. Kecuali itu tugas pemerintah, siapa yang berhak mendapatkan, siapa yang tidak mendapatkan. Kalau diserahkan kesadaran, maka yang terbaik adalah yang merasa mampu tidak usah membeli yang subsidi. Andai kata yang merasa mampu, merasa tidak mampu, itu sangat relatif. Karena itu pemerintah harus lebih memperjelas aturan itu sehingga jelas siapakah yang disebut dengan tidak mampu, pendapatan bulanannya dan sebagainya. Karena itu maka sebaiknya penyaluran gas bersubsidi itu dimintai data-data sampai ke keluarga, RT, RW, kelurahan, dan seterusnya. Dan RT, RW semuanya harus jujur. Jangan sampai RT, RW karena saudaranya dianggapnya tidak mampu padahal mampu. Itu Pak Deden. Jadi seperti itu. Jadi yang merasa mampu silahkan sebaiknya amankan diri kita supaya kita terbebas dari siksa api neraka. Jangan sampai nanti di akhirat tiba-tiba kita dilempar ke neraka karena apa? Suka beli gas melon yang subsidi. Alhamdulillah. Baik Pak, itu kalau gas iya lah Pak ya. Tapi kalau untuk Pertalite ini kan baru beberapa hari ini Pak untuk keluar fatwanya tersebut ya. Sementara untuk Pertalite dari pembatasan tadi itu ya, itu kan dari pemerintah selain yang MUI yang mengatur itu ESDM lah, Kementerian Ya, ESDM itu kan belum keluar Pak pengaturannya untuk Pertalite nih Pak ya, Hasim gitu kan ya. Baru ada fatwa orang kaya nggak boleh gitu kan ya. Sementara dari kementerian itu belum aturannya tuh mobil mana yang boleh pakai Pertalite yang tidak boleh gitu Pak Hasim. ya. Nah, jadi kalau saya kebetulan lagi habis nih eh bensinnya mau ke pom bensin ini ke Pertalite beli pakai Pertalite sama ini saya pakai Pertalite gitu Iya, Pak iya. gitu. Nah, tapi dengan adanya fatwa itu ya mohon petunjuk dari Pak Hasim gitu kan. Terima Ya, kasih Pak. ya kalau fatwa itu sifatnya menghimbau kepada yang beriman, bertakwa, sebaiknya tanda iman, tanda takwa apa, maka ikuti fatwa itu. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Tetapi sebagai pemerintah, itu harus lebih jelas. Karena itu, syaratnya untuk bisa beli yang subsidi, kan harus ngisi di My Pertamina. Pak Deden kalau lolos di My Pertamina, berarti Pak Deden boleh beli Pertalite. Nah, kalau lolos berarti silahkan. Jadi ada satu perbedaan antara fatwa dengan My Pertamina. Untuk level Pak Dede ternyata masih dianggap miskin oleh My Pertamina. Dibolehkan untuk membeli Pertalite. Sama kayak saya. Mobil saya itu pakai solar, biosolar. My Pertamina meloloskan karena mobilnya tahun 2011. Yang mobil baru, berarti orang yang pakai mobil kayak punya saya, sudah tua itu, termasuk miskin. Jadi dia mendapat biosolar. Dan biosolar dengan Dex Light, bedanya jauh banget. Kalau saya suruh pakai biosolar, pakai Dex Light, waduh, sekali ngisi bisa 1 juta. Sekali ngisi itu. Karena hampir 15.000 1 liternya.
Sementara yang subsidi hanya 6.800. Jadi hampir 2 kali lipat lebih. Jadi awal-awal saya beli itu saya tak patuh. Tapi selama-lama dompet cepet juga habis. Nah, jadi saya ngisi My Pertamina, saya lolos ternyata. Karena apa? Saya amat-amatin, mobil saya lebih dari 10 tahun. 2011. Kalau mobil yang baru, nggak bisa lolos itu. Itu jadi Pak Deden. Jadi Pak Deden, ada mobil Pak Deden kayak apa, kemudian tahun berapa, itu sangat menentukan bisa lolos My Pertamina. Jadi yang kita ikuti dalam hal ini bukan fatwa ulama, tapi kita ikuti aturan negara kita, yaitu My Pertamina. Semoga untuk gas nanti akan keluar aturannya seperti My Pertamina. Sehingga saya tidak mengaku sendiri bahwa saya mampu, tidak mampu itu sangat relatif. Demikian Pak Deden, terima kasih. Baik, mungkin dicukupkan ya untuk yang Ikhwan, kita lanjut ke yang akhwat. Bagi akhwat yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silakan. Ibu Yudi kelihatannya. Itu ada mic-nya. Waktu berbuka masih lama nih, masih 30 menit lagi kurang lebih. Ya kan? Hmm. Silakan apa saja. Jadi saya tadi ada sesuatu yang sangat penting. Khawatir saya tidak disebut bertakwa kalau saya menghambur-hamburkan uang. Walaupun hanya 10.000 untuk membeli rokok. Saya tidak mengatakan apakah bertakwa apa tidak orang yang merokok. Tapi saya khawatir diri saya tidak bertakwa. Iya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Desti. Pak Hasim, saya izin bertanya terkait tadi di hadis menyebutkan bahwa batu atau apa ya yang Iya, terjatuh 77 tahun ke tahu. neraka. Sebenarnya mohon maaf Pak, ini pertanyaannya saya masih bingung Pak. Itu di waktu kapan, kenapa bisa mendengar batu sampai terjatuh di neraka? Nah, ini. Iya, iya, iya. Saya ingin mendengar penjelasannya lebih detail lagi, Pak. Seperti Iya. itu. Makasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawabnya, Mas. Jadi Rasulullah SAW itu punya perbedaan dengan kita. Rasulullah lewat makam saja, langsung memetik daun, ditutupkan ke makam. Saya tanya, ada apa ya Rasulullah? Kamu tidak mendengar, tapi aku mendengar. Ini ada yang sedang merintih di dalam makam ini. Sedang disiksa karena dia tidak bersuci ketika habis kencing. Rasulullah mendengar itu. Makanya kalau kamu tahu seperti aku tahu, kamu banyak menangis dan sedikit tertawa. Rasulullah bisa melihat itu langit penuh malaikat sedang sujud, tidak sejari pun bisa di sela-selanya. Nah, suatu hari Rasulullah dengan para sahabat sedang ngobrol begitu, mendengar suara keras banget. Kamu mendengar itu suara apa? Rasulullah tahu bahwa itu adalah suara batu yang terjatuh dari permukaan neraka, sekarang jatuh sampai ke dasar neraka. Rasul bercerita seperti itu. Jadi memang Rasulullah itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang gaib. Isra Mi'raj kan Rasulullah SAW, bukan kita-kita. Kisah Isra Mi'raj panjang banget. Ada burak, ada orang sedang hisab, ada orang sedang menusuk-nusuk tubuhnya sendiri, dan sebagainya. Banyak sekali, panjang sekali. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan sesuatu, maka para sahabat pun bertanya. Ketika ditanya, jawabannya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah terangkan. Salah satunya adalah, itu adalah suara jatuhnya batu yang sudah 70 tahun dari permukaan neraka sampai ke dasar api neraka. Begitu jawaban saya. Terima kasih. Lagi silakan. Hmm?
Ada yang bertanya lagi? Satu lagi silakan. Supaya tidak terlalu lama nunggu bukanya. Silakan. Itu mic-nya. Baju hitam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz, saya Lutfi Hidayat dari angkatan 60. Ya. Izin bertanya, mungkin ini di luar konteks dari yang tadi Ustaz Ya. jelaskan, tapi ini lebih ke menjawab keresahan sih Ustaz. Ya. Bagaimana pandangan menurut Ustaz untuk di generasi sekarang, khususnya di mahasiswa, dengan mulai banyaknya pandangan terkait yang justru seharusnya yang kita lakukan ini adalah kewajiban, tapi kita dianggap so suci Ustaz bahasanya. Dan bagaimana dakwah yang tepat untuk di generasi sekarang dengan beragam pandangan dan juga beragam peradaban yang mungkin sudah berubah, yang mulai kembali lagi kalau dari kisah-kisah Rasulullah ke zamannya Rasulullah mungkin Ustaz ketika Ya. zamannya jahiliyah. Bagaimana pandangan Ustaz dan dakwah apa yang tepat dan mungkin pandangan Ustaz seperti apa Ustaz? Jazakallah khair, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang tepat di era modern sekarang ini. Dakwah itu harus modern dan mengikuti zaman. Mengikuti zaman itu artinya mengikuti perkembangan teknologi. Kalau dakwah tidak modern dan tidak mengikuti teknologi, sementara kebatilan dan kemaksiatan mengikuti modernisasi dan teknologi, maka dakwah akan terlibat dari permukaan masyarakat semuanya, permukaan bumi. Jadi apa? Ketika kemaksiatan lewat HP, berarti kita harus dakwah juga lewat HP. Gitu. Dengan keteladanan, dengan bilhal, atau dengan ucapan, dengan apa saja. Jangan sampai kita mengatakan HP itu haram karena banyak kemaksiatannya. Sama seperti dahulu televisi haram. Kita nggak mau ceramah pakai televisi. Apalagi sampai yang mengharamkan tidak boleh. Apa azan pakai pengeras suara. Ceramah pengeras suara. Kan dulu Rasulullah nggak pakai pengeras suara. Kita pakai pengeras suara dipasang di tower sana paling atas. Kalau tidak, suruh naik ke sana baru adzan kayak Bilal dahulu. Tidak demikian. Ya. Jadi harus modern menyesuaikan dengan itu semua. Kemudian kemaksiatan itu juga berubah. Ya, berubah. Sekarang kemaksiatan bisa dilakukan di mana saja. Termasuk dari HP kita semua. Anda bisa nonton segala macam dari HP. Ya kan? Berarti fatwa-fatwa atau halal haram itu sekarang harus mengkaitkan dengan hal-hal kemajuan teknologi. Jadi tidak bisa kita mengatakan yang haram itu berzina itu ketika melihat wanita tidak pakai pakaian. Kalau ngelihatnya di gambar HP bagaimana? Harus menyertakan itu semua. Ternyata ini sangat menggelisahkan pemuda-pemudi Indonesia. Banyak sekali anak-anak yang tersandera dengan tontonan-tontonan yang ada di HP. Bagaimana hukumnya? Nah, itulah dakwah. Harus mengeluarkan fatwa-fatwa yang terkait apa hukumnya nonton pornografi di dalam media sosial atau dalam HP. Begitu, Mas. Jadi jangan sampai kita terkait dengan yang disebut dengan berzina, itu hanyalah hubungan langsung, padahal menonton. Bahkan korbannya cukup banyak. Banyak sekali laki-laki yang disandera oleh perempuan gara-gara selama video call direkam oleh perempuan tadi dan digambarkan dengan gambar yang tidak bagus, kemudian dia akan share ke seluruh teman-teman kamu kalau tidak segera kirim transfer ke rekening yang dia punya. Itu satu. Yang kedua, banyak suami istri bercerai hanya gara-gara istrinya suka nonton sesuatu yang tidak senonoh atau ngobrol lewat HP dengan suara laki-laki atau sebaliknya yang istrinya ngobrol dengan laki-laki lewat HP. Karena itu berlindunglah kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqab
wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad, dan seterusnya. Artinya surat Al-Falaq itu berkembang sekarang ini. Kalau dulu mereka pakai sihir atau pakai wanita yang meniupkan ke buhul tali, pasti pakai apa ya? Ilmu apa namanya ya? Ilmu apa, Mas? Yang pakai tenaga jin, ilmu santet. Sekarang santetnya masuk ke HP, udah lewat pulsa, lewat ke HP, ke santet di sana hebat. Itu. Semoga kita nanti dibantu, ditolong oleh Allah Taala, jangan sampai di malam-malam Ramadan kita melakukan hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ustaz, ada satu lagi Ustaz, Ya, pertanyaan dari silakan. Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Firzi Amelia Nisa, izin bertanya kepada Prof. Hasim. Banyak sekali hadis-hadis maudhu yang sudah turun-temurun beredar di Indonesia, terutama di lingkup keluarga saya sendiri. Salah satunya mengenai amalan-amalan khusus untuk Nifyu Sa'ban, mulai dari membaca Yasin sebanyak 3 kali dan sebagainya. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita sikapi terhadap hadis-hadis maudhu yang beredar agar tidak terjerumus kepada kebid'ahan? Jazakallahu khairan katsiran. Ya, jadi bid'ah itu ada dua macam. Ya, bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Bid'ah hasanah itu tambahan-tambahan yang bernilai amal-amal tapi tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti Maulid Nabi. Rasulullah nggak pernah upacara ulang tahun, itu tidak pernah. Tapi dilakukan oleh umat Islam sekarang ini di Indonesia dan di beberapa negara. Tetapi isinya apa? Isinya kajian Islam. Isinya tilawah Al-Quran. Nah, seperti itu kita menghormati orang-orang yang punya pandangan itu. Silahkan saja selama itu merupakan sesuatu hasanah. Artinya ada kajian-kajian Al-Quran, kajian sunnah, dan sebagainya. Nah, sama terkait nipu saban. Saya tidak mengharamkan atau tidak melarang mereka melakukan itu semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian tidak yakin dengan hadis itu, silahkan tidak usah mengerjakan. Tetapi bagi yang mengerjakan, itu semuanya kebaikan. Mereka membaca surat Yasin, mereka sholat hajat, mereka berdoa bersama-sama. Di situ memiliki nilai dakwah. Demikian. Jadi kita saling menghormati selama itu masih kebaikan. Semoga Allah ampuni apabila salah, karena mungkin menambah-nambah seperti yang dikerjakan Rasulullah SAW, karena hadisnya tidak sahih misalnya, atau maudhu. Demikian. Jadi untuk menghindarinya, hormati perbedaan-perbedaan yang sifatnya bukan bid'ah dolalah. Bid'ah dolalah itu apa? Kecuali ada, jangan sampai mengerjakan sholat karena sudah 15 hari sebentar lagi Ramadan. Nah, nggak boleh yang kayak gitu. Itu dolal. Dolalah. Demikian, terima kasih. Baik Ustaz, syukur. Cukup. Marilah kita tutup dengan bersama-sama mengajukan, memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tambahkan ilmu, jadikan kita sebagai hafidhul Quran, fahmul Quran, wa amalan Quran, wa da'watul Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Allah, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان رمضان يا الله. بلغنا رمضان وجعلنا من المتقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.